anugerah agung dari Allah yang bisa khatam, yang kami hormati semua para undangan, semua hadirin hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah kita semua bisa menghormati haflah Khatmul Quran atau istilahnya haflatul hidat dengan keadaan sehat wal afiah, dengan keadaan segar bugar, tiada halangan apa-apa. Mudah-mudahan kita menghormati Khatmul Quran ini bisa mendapatkan syafaatul Quran, bisa mendapatkan keagungannya Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan selamat kepada pengurus LMY yang baru dilantik. Mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik dan bisa memperjuangkan Al-Quran, bisa membumikan Al-Quran sehingga Al-Quran bisa dipelajari, bisa diajarkan dan bisa dibaca oleh masyarakat semuanya di Sirawangun. Selanjutnya, para bapak dan para ibu, acara Khatmul Quran ini termasuk acara yang sangat agung. Apalagi di sini khatamannya bersamaan. Jadi ada anak-anak yang khatam 200 lebih, 250 atau berapa itu? Ya. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran. Karena dengan adanya Khatmul Quran ini, yang menghormati bukan hanya wali murid, bukan hanya undangan saja, bukan hanya yang hadir saja, tapi ada makhluk yang agung, yaitu malaikat, ya. Mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut menghormati Khatmul Quran. Sebagaimana dalam hadis diterangkan, idza khatamal abdul Quran shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Apabila ada hamba, ada seseorang yang khatam Quran, maka ada malaikat 60.000. Berapa Bu? 60.000. Sedikit apa banyak 60.000? Banyak dan sangat banyak, ya. Ini untuk apa? Untuk ikut mendoakan yang khatam, memintakan ampun kepada yang khatam, ya. 60.000. Untungnya malaikat tidak menghendaki snack, Bu, ya. Tidak menghendaki apa dus, ya. Umpama malaikat menginginkan snack swidak ewu, kali yang khatam berapa itu tadi? Sudah jutaan. Nah, panitia jombrot berapa truk itu berkatnya saja untuk malaikat. Untungnya malaikat tidak makan, tidak minum, ya, tidak tidur, ya. Itu malaikat 60.000 kali yang khatam, ya. Kemudian ada lagi malaikat yang hanya mengamini doanya. Mengqara al-Quran summa da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Apabila ada seorang yang membaca Quran, utamanya yang khatam, kemudian berdoa, ada 40 malaikat ikut mengamini doa, ya. Maka
doanya orang yang khatmil Quran itu cespleng, tahu cespleng, diijabai oleh Allah, ya, diijabai, disembadani oleh Allah. Maka untung kalau Bapak Ibu tadi mengamini doanya yang khatam ini dengan penuh khusyuk dan manteng hatinya, ini doanya akan dikabulkan oleh Allah, ya. Maka banyak ulama yang menganjurkan, diantaranya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Jazari itu menganjurkan di dalam kitabnya At-Thaibah, wad'u wa anta muqinul ijabah da'watu man yakhtimu mustajabah. Kalau kamu khatam Quran supaya berdoa dan yakin doanya akan diijabai oleh Allah, karena doanya orang yang khatam Quran itu mustajabah. Jadi marilah kalau ada khataman ini mohon diperhatikan, jangan datangnya kalau sudah dekat ngedum selek, jangan sampai dari awal supaya bisa hadir, supaya mendapatkan barokahnya Al-Quran, ya. Karena apa sampai bisa begitu? Karena Al-Quran adalah sesuatu yang paling afdol, yang paling agung. Di samping Quran adalah kitab yang paling agung, bahkan melebihi dari itu, yaitu suatu yang paling agung. Ada dawah yang menerangkan Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Al-Quran adalah sesuatu yang paling utama, paling agung dibanding dengan segala sesuatu kecuali Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan. Jadi Quran ini adalah yang terbaik, yang teragung dibanding segala sesuatu, kecuali dibanding dengan Allah, ya. Artinya Quran dengan istana yang megah utama mana? Al-Quran. Dengan mobil yang mewah, ya. Kita yakin apa enggak itu? Betul. Artinya kalau kita yakin, berarti kita harus memperhatikan Al-Quran. Bapak Ibu memperhatikan Quran apa enggak? Ya kadang-kadang. Kalau waktu ini Bapak Ibu dari jauh, dari kena panas matahari mau datang, ini saya kira karena cinta Al-Quran. Betul? Enggak salah itu. Sampai kena panas, ya. Nah kalau memang betul-betul cinta, bagaimana? Tentu kalau cinta panas tidak terasa, ya. Jauh menjadi dekat, ya. Yang sengsara menjadi bahagia kalau itu dengan rasa cinta terhadap Al-Quran. Tapi coba kita perhatikan, apakah Bapak Ibu betul-betul memperhatikan Quran? Bapak Ibu setiap hari baca Quran? Baca apa? Berapa halaman? Nah, kalau di sini memang betul-betul membaca Al-Quran, saya acungi jempol. Nah, di Kudus itu sudah banyak yang tidak membaca Quran karena kurang memperhatikan, entah karena tidak yakin bahwa Quran inilah yang lebih utama, ya. Jadi seakan-akan tidak yakin. Mestinya kalau sesuatu yang utama pasti diperhatikan. Sebagaimana emas yang sangat mahal ini diperhatikan. Tidak ada emas yang tidak
disimpan ya, terlantarkan, tidak ada. Nah, Quran ini yang lebih utama dari segalanya, tapi perhatiannya kurang diperhatikan. Maka kali ini mari kita ajak untuk memperhatikan Al-Quran, karena kalau saya amati yang sering dibaca itu apa? HP. Itu di sana, kalau di sini mungkin tidak beda mungkin ya. Artinya kurang memperhatikan. Kalau membaca WA ya sampai beberapa jam ya, membaca YouTube sampai beberapa jam, tidak bosan. Tapi Al-Quran kadang-kadang tidak dibaca ini ya. Maka kami harapkan HP-nya supaya ada aplikasi Quran harusnya dimasukkan dalam HP. Jadi nanti di mana-mana Bapak membawa Quran, itu namanya. Kalau membawa HP, membawa Al-Quran. Dan sekarang kan HP tidak pernah ketinggalan ya. Di mana-mana dibawa ya. Maka kalau ada Qurannya berarti Bapak termasuk memperhatikan Al-Quran. Tapi jangan dimasukkan saja, harus dibaca. Dibaca ini kan seakan-akan WA-an ya, tapi ternyata baca Quran. Lah itu yang baik ya. Karena Bapak Ibu membaca Al-Quran itu memang seakan-akan WA-an dengan Allah itu ya. Ada hadis yang menerangkan, man arada an yatakallama ma'a rabbih falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah, dengan Tuhannya, maka bacalah Quran. Cinta kepada Allah apa tidak? Ya, kalau cinta itu WA-nya harus dibaca. Seperti cinta dengan pacarnya ya. Kalau ada langsung dibaca. Lah ini katanya cinta tapi membacanya Quran tidak mau ya. Ini berarti cinta palsu itu ya. Maka paling tidak kami harapkan setiap hari harus baca Quran. Jangan sampai ada hari tanpa baca Quran ya. Jadi pertama membuka WA itu Quran dibuka dulu, dibaca ya, berarti membaca WA-nya Allah ya. Nah ini membacanya berapa? Ya kalau bisa ya banyak ya. Sebab orang yang membaca Quran banyak itu akan rumahnya akan banyak kebaikannya. Jadi faedahnya orang membaca Al-Quran itu keluarga akan menjadi keluarga yang mawaddah, sakinah ya, warohmah. Sebagaimana perintahnya Nabi, aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudayyaku ala ahli. Barang siapa memperbanyak baca Quran, tidak sedikit tapi banyak membaca Al-Quran di rumah-rumah. Jadi begini, perbanyaklah baca Quran, aksiru ya, perbanyaklah baca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Jadi Bapak Ibu rumahnya supaya untuk membaca Al-Quran dengan banyak. Walaupun Bapak Ibu sudah banyak membaca Al-Quran tapi di masjid, di langgar, di RTQ, tapi rumahnya jangan sampai tidak untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena rumah yang tidak pernah untuk baca Quran, yang dibaca hanya WA, novel, ya, koran, bukan Quran tapi koran, majalah. Kadang-kadang baca korannya setiap hari khatam, ya. Padahal berapa halaman itu khatam semua, dibaca sampai iklan-iklan kecil barang dibaca itu kalau membaca koran itu ya. Tapi Qurannya tidak pernah dibaca ini ya. Rumah yang tidak pernah untuk membaca Al-Quran ini
akan sedikit kebaikannya. Mau rumahnya hanya sedikit baiknya, tidak mau, tapi tidak mau baca Quran, ya tidak pas itu ya. Dan akan banyak kejelekannya, dan penduduk rumah akan disempitkan oleh Allah. Artinya apa? Bisa juga disempitkan rezekinya, walaupun dapat banyak tapi tidak barokah, itu bisa juga begitu. Atau disempitkan hatinya, sehingga penduduk rumah itu banyak yang bertengkar, ya. Marah-marah selalu, ya. Ayahnya marah pada istrinya, istrinya marah pada anaknya dan lainnya. Karena apa? Kurang banyak membaca Al-Quran. Maka mulai sekarang harus kita niati untuk wi'anan kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Ya, berapa kita membaca? Nah ini diterangkan oleh Imam Abu Hanifah, mengqara Al-Quran fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah. Barang siapa yang membaca Al-Quran 2 kali hatamnya setiap tahun, maka berarti orang itu telah mendatangi haknya terhadap Al-Quran. Berapa kali tadi hatamnya? Dalam waktu 1 tahun 2 kali saja, ya. Berarti 1 kali berapa bulan? 6 bulan, 1 semester, ya. Waktu yang panjang, itu setengah bulan baru hatam, bukan 1 hari, ya. Ini pengambilan dari hadis, intisari dari hadis yang isinya Nabi itu ngaji kepada malaikat Jibril pada Ramadan terakhir itu sampai hatam 2 kali, ya. Nabi hatamnya 2 kali, kita ya harusnya hatamnya 2 kali. Kalau Bapak Ibu berapa kali hatamnya setiap tahun? Berapa kali? Bapak berapa kali itu? Tidak bisa dihitung karena sangat banyaknya, atau karena tidak pernah. Nah, sekarang mulai sekarang mari kita baca setiap hari, ya. Berapa? Berarti kalau setiap hari, kalau kita rinci hanya 4 halaman. Berapa Pak? 4 halaman. Kalau Quran yang apa pojok itu 4 halaman kan sedikit. WA-nya berapa halaman itu? Ratusan halaman. Nah, maka ini paling tidak utamanya anak-anak yang hatam ini, ya. Ini kalau sudah hatam tidak berarti sudah selesai mengaji Qur'annya. Quran dipelajari ini supaya benar membacanya dan seterusnya untuk wiridan, untuk dibaca terus. Tidak setelah hatam ya sudah, tidak. Ini kalau ilmu lainnya tidak apa-apa kalau begitu, tapi Quran inilah yang diharapkan adalah untuk wiridan. Maka Quran ini harus semua keluarga, semua tingkatan, semua hal ini harus mau membaca Al-Quran. Tidak yang hatam saja, tidak bapak saja, tidak ibu saja, semuanya muda maupun tua harusnya mau membaca Al-Quran. Kalau bapak ibu mengatakan bahwa Quran adalah imam kita, Quran adalah kitab kita, tapi tidak pernah dibaca, untuk apa itu? Kalau para profesor, doktor rajin membaca kitab-kitab yang lain, tapi kitab yang paling utama kok tidak pernah dibaca, ini sangat-sangat keliru, ya. Maka setelah ini harusnya Bapak Ibu bisa rajin membaca Al-Quran, istiqomah 4 halaman, umpama setiap sholat 1 halaman itu sudah lebih 1 itu, ya. Nah, dan saya yakin dengan membaca Al-Quran, umpama semuanya membaca Al-Quran, saya yakin
corona akan hilang. Tapi sayangnya kurang membacanya Quran, ya coronanya tidak mau hilang ya. Karena ya mungkin corona ini dibela oleh setan ya. Lah, setan ini tidak akan menetap di rumah kalau rumah itu untuk baca Al-Quran. Jadi kalau untuk baca Al-Quran, setannya akan hilang. Kalau tidak dibaca Qurannya, setannya akan menetap di rumah. Maka ya banyak yang kena corona. Nah, biasanya yang kena tidak hanya yang tidak baca Quran, bahkan yang ahli baca Quran malah kena ya, karena ya lingkungannya karena tidak baca Quran. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan azab itu tidak hanya mengenai orang yang dolim saja. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu. Jadi takutlah kamu bahwa fitnah Allah atau azab Allah tidak hanya mengenai orang-orang yang dolim saja. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah harus memperhatikan Al-Quran. Dan utamanya kita adalah harus mengamalkan isinya ya. Bagi anak-anak yang khatam ya, yang belum sekolahnya belum sempurna, masa MI atau MTS, supaya diteruskan mempelajari ilmu-ilmu agama ya. Karena dengan mempelajari agama supaya nanti dia tahu agama dan diamalkan. Maka harapan kami kepada wali murid, anaknya supaya didorong untuk selalu darus Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Kalau anak sudah bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya Al-Quran, ini orang tuanya mendapat keagungan. Di dalam hadis diterangkan, man qara al-Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Bapak Ibu wali murid khususnya perhatikan ini hadis ya. Barang siapa yang bisa membaca Al-Quran sebagaimana anak-anak tadi sudah baik bacaannya, bahkan sudah khatam ya, dengan membaca yang benar dan mengamalkan isinya, maka jangan sampai hanya bisa membaca Al-Quran tapi akhlaknya tidak karimah ya. Maka supaya bisa mengamalkan isinya ya harus mempelajari ilmu-ilmu agama yang pokoknya adalah mengenai akidah, mengenai akhlak dan mengenai ilmu fikih. Itu intisarinya di situ. Kalau bisa begitu, kedua orang tuanya akan diberi mahkota, diberi pakaian mahkota. Tahu mahkota? Apa namanya? Kuluk. Cara Jawanya kuluk. Kuluk itu top pages yang dipakai oleh raja-raja itu biasanya, ya, gemerlap itu. Ini orang tuanya, Bapak Ibu semua ini yang diberikan, ya, diberikan mahkota. Do'uhu ahsanu min do'i syamsi fi buyutikum law kanat fikum. Sinarnya mahkota dibanding dengan sinarnya matahari ini lebih baik sinarnya mahkota umpama itu di rumah kalian ya, di rumah dunia umpama itu ada di kalian semua. Itu orang tuanya yang di rumah hanya tidur saja ya, tidak ikut ngaji maksudnya. Anaknya yang ngaji tapi orang tuanya memperhatikan ya. Ini orang tuanya mendapat keagungan begitu. Itu baru orang tuanya yang tidak ngaji. Kalau orang tuanya juga ikut ngaji, nanti akan menjadi mulia juga. Kemudian Nabi bersabda,
fama dhannukum billadzi amila bihadza, maka bagaimana sangkaanmu kepada orang yang mengamalkan atau yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yaitu anak-anaknya. Kira-kira lebih baik apa lebih jelek? Ya mestinya akan lebih utama ya. Nanti akan diberi pakaian yang lengkap ya. Nah, maka ada hadis yang menangkan ahlul Quran hum ahlullah. Ahli Quran itu dianggap keluarga Allah ya. Ini sudah tingkatan yang sangat-sangat tinggi apabila dia membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Maka anak-anak supaya didorong selalu belajar Al-Quran. Dan para bapak dan para ibu, di antara mengamalkan isi Al-Quran ya, banyak sekali. Ada aqimus sholata wa atuz zakah ya. Bapak ibu, kita harus melaksanakan sholat, utamanya adalah yang wajib sholat 5 waktu, memberikan zakat kalau sudah kewajiban ya. Paling tidak memberikan infak. Di antaranya lagi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kita harus berjihad. Apa jihad itu? Berjuang untuk memuliakan agama. Bapak Ibu sebagai orang Islam apa enggak? Islam, maka harus berjuang untuk Islam ya, untuk mengagungkan agama ya. Jadi ada pembangunan pondok ya ikut bantu, pembangunan masjid, maka wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah, berjuanglah kamu dengan harta-hartamu. Yang disebut pertama adalah dengan harta. Maka harta ini sangat penting untuk kemajuan agama. Bahkan kalau bapak ini berinfak akan dilipatkan pahala dan juga akan diberikan lebih banyak rezeki bapak ya, dan ibu ini. Jadi kalau ingin hartanya ingin tambah, ya harus banyak infaknya, banyak zakatnya. Mana pasomalun min sodaqatin, bal yazdad. Harta tidak akan kurang karena disodakohkan ya, artinya akan tambah. Jadi kalau ingin tambah rezekinya maka harus banyak infaknya ya. Ini janjinya Allah ya, di Quran juga banyak sekali. Wa anfusikum, dan dengan dirimu kalau membutuhkan ya, tenaga untuk perjuangan agama, ini harus menyerahkan harta dan bendanya fi sabilillah, di dalam mengagungkan agama Allah. Maka para bapak, para ibu, supaya harus ada jiwa perjuangan. Utamanya bapak ibu kan Jamiah Nahdlatul Ulama ya, harus membela Jamiah Nahdlatul Ulama atau NU utamanya ya. Karena apa? Karena ini akidah yang benar. Jadi bapak ibu harus yakin bahwa Jamiah kita yang kita ikuti, Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah yang benar, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah ya. Alaikum bisawadil a'dzam, kamu supaya menetapi golongan yang paling besar. Apa yang paling besar? Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka bapak ibu harus bersatu untuk membela NU. Kalau membela NU ini berarti membela agama ya, membela ahli sunnah wal jamaah. Maka pererat hubungan antara NU. Maka kalau bapak ibu ada pilihan atau pilkada, pilkades atau pil-pil yang lain, yang dipilih harus yang baik dan yang ahli sunnah wal jamaah. Kalau bapak milih kok yang PKI, ya ini berarti tidak perjuangan ya.
Jadi kalau Bapak ada pilihan-pilihan itu, memilihnya yang orangnya ahli sunnah wal jamaah, yang orangnya orang NU. Ini namanya perjuangan agama. Kalau yang dipilih itu yang memberikan uang yang banyak, itu berarti Bapak tidak memperjuangkan agama. Ya. Kadang-kadang agama dijual karena mendapatkan harta, mendapatkan uang. Ini kebanyakan kalau di tempat saya itu begitu. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Maka kita harus bersatu. Kalau memilih-milih orang yang baik, orang yang Islam, orang yang ahli sunnah wal jamaah dan jamiah ahli sunnah wal jamaah, itu ya NU ya. Kemudian kalau kita membeli barang-barang atau memilih toko-toko, kalau kita berjuang harus yang dipilih orang-orang yang Islam. Karena apa? Produk orang Islam ini akan lebih barokah daripada produk orang kafir ya. Kita beli kepada toko-toko orang Islam, berarti kita akan membantu kepada Islam, perjuangan Islam, dan itu berarti akan banyak barokahnya ya. Ya, ini Bapak Ibu yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan, intinya kita harus cinta kepada Al-Quran. Berarti setiap hari membaca Al-Quran. Berapa halaman tadi? 4 halaman ya. Di samping itu kita berjuang memperjuangkan agama, yaitu dengan memperjuangkan Nahdlatul Ulama yang mana telah diperintahkan oleh Nabi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Wa maj'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jiranana wa aqriba'ana wa istiqwa'ana wa dzurriyyatina wa khasatan al-khatimin wal khatimat min ahlil ilmi wal khairi wal qur'an wa min ibadikas sholihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal alimin wa min ibadikal amilin wa min ibadikal zakirin wa min ibadikal syakirin wa min ibadikal mukhlisin wa min ibadikal mujtahidin wa min ibadikal mujahidin wa min ibadikal hafizin wa min ibadikal hamilin wa min ibadikal mahirin wa min ibadikal mutqinin wa min ibadikal mustaqimin wa min ibadikas salimin wa min ibadikas sahihin. Allahumma rizqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah wa amalan salihan mutaqabbala wa 'ilman nafi'a wa waladan salihan muti'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana wa ahwalakum min ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al ya muqallibal qulub sabbit qulubana wa quluba ma'al dinik. Allahumma hasfil maqasidana wa maqasidahum maqasidad dunya wal akhirah wa yassir lana umurana wa umurahum umurad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma sallimna wa iyyahum wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min baliyatihima wa min fitnatihima wa min fadihatihima
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ktubis salamata wal afiyata alaina wa ala al-hujjati wal huzzati wal musafirin wal muqimin fi barika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.